Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan kita tentang kasus email TD hepatitis B di unit donor darah Kabupaten Banyumas. Sebelum masuk ke sana, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu ada Dwi Kisnandi Potabuga, Julhaji Ada Rizky Podomi, Monika Edelia Kartika Putri, dan Muhammad Harpan Hedriansah. Hepatitis adalah peradangan hati yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Terdapat 5 virus hepatitis utama, yaitu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Virus hepatitis B dan hepatitis C menyebabkan penyakit kronis pada ratusan juta orang secara bersama-sama, serta merupakan penyebab paling umum dari sirosis hati dan kanker. Hepatitis B sendiri merupakan infeksi paling serius yang ditularkan secara vertikal maupun horizontal melalui darah atau cairan tubuh. Hepatitis B merupakan penyakit infeksi atau inflamasi pada hepatosit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang dapat menyebabkan peradangan hati, akut, dan menahun. Penularan virus hepatitis B dapat terjadi melalui pola horizontal. Pada pola horizontal, infeksi virus hepatitis B dapat melalui luka di kulit atau selaput lendir, misalnya melalui suntikan, transfusi darah, alat operasi, tusukan jarum, pembuatan tato, dan lain-lain. Transfusi darah merupakan salah satu jalur penularan virus hepatitis B secara horizontal yang sering terjadi. Pada pendonor yang menderita penyakit hepatitis B atau menjadi karir hepatitis B, maka darah yang mengandung virus hepatitis B tersebut dapat ditularkan kepada resipien melalui transfusi darah. Pengurangan potensi transmisi dapat dilakukan berupa uji saring darah untuk mendeteksi antigen virus hepatitis B pada pendonor. Antigen yang dapat dideteksi adalah hepatitis B surface antigen atau HBsAg. HBsAg sendiri merupakan penanda serologis pertama pada infeksi virus hepatitis B. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana penanganan hasil hepatitis B reaktif pada pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah pada darah donor di unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas. Tujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan hasil screening reaktif terhadap hepatitis B dengan metode celia di UDD PMI Kabupaten Banyumas. Manfaat sendiri yaitu diharapkan menambah wawasan kepada penulis dan pembaca tentang bahayanya virus hepatitis B dan agar dapat mengetahui bagaimana cara penanganan terhadap pendonor apabila hasil pemeriksaan screening email TD reaktif terhadap hepatitis B di unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas. Ruang lingkup yaitu tempat di unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas. Waktu dilakukan pada bulan Maret 2020. Pembahasan. Pada tanggal 29 Maret 2020 telah diadakannya aksi donor darah yang beralamat di unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan didapatkan kasus pada nomor sampel 2001 sekian 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 A dengan metode pemeriksaan celia pada tanggal pemeriksaan 29 Maret 2020 dengan kondisi sampel baik dan plasma dalam kondisi tidak lisis. Kemudian alat yang digunakan dalam pemeriksaan kali ini yaitu ada Arsitek I2000 SR. Cara kerja ada pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Yang pertama yaitu pra-analitik. Hal yang pertama dilakukan adalah cek inventory, update supply, kosongkan limbah, kemudian buka pintu supply dan wastel. Angkat sedikit kontainer limbah padat melalui pembatas yang ada pada lantai supply dan menariknya keluar. Keluarkan kantong limbah padat, ganti kantong limbah padat dengan yang baru. Masukkan kembali kontainer limbah padat. Pada layar snapshot, pilih modul yang sesuai, lalu tekan supplies dan supply status. Tekan update supply, cek dan tambahkan RV. Kemudian buka pintu RV hopper, tambahkan RV. Jika RV kurang, tambahkan RV, kemudian tutup RV hopper. Pada layar snapshot, pilih supply status. Tekan F2 dan update supplies. Pilih RV SADET yang sesuai, kemudian tekan down. Siapkan wash buffer. Pastikan konsentrat buffer belum kadaluarsa. Homogenkan botol wash buffer sebelum digunakan. Tuangkan wash buffer ke dalam botol pengencer wash buffer, kemudian cek trigger dan pre-trigger, kemudian jangan lupa cek status reagen. Kemudian analitik. Lakukan order sampel pasien. Letakkan tabung sampel pada karir.
Tiap sampel karir dapat diisi sampai dengan 5 sampel. Lihat hasil pemeriksaan. Kemudian tekan menu result. Kemudian tekan result review. Kemudian yang keempat, print hasil pemeriksaan. Pilih hasil yang diinginkan, kemudian pilih F2, kemudian select all. Pilih F4, kemudian print. Pilih select item atau all item. Pilih salah satu report available. Isi number of copy, kemudian pilih done. Pasca analitik. Setelah proses pra-analitik dan analitik, masuk ke barang pasca analitik atau post analitik, yaitu dengan melihat hasil pemeriksaan. Jika nilai kurang 0,9 kurang dari 0,9 maka hasil non reaktif. Jika nilai lebih dari 1,0 maka hasil reaktif. Jika nilai rasio lebih dari 0,9 dan atau kurang dari 1,0 maka hasil adalah gray zone. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan infeksi lewat transfusi darah BSAG metode Celia. Pada didapatkan nilai rasio 2976,47 pada dengan sampel 2001 sekian A dengan dan diperiksa pada tanggal 29 Maret 2020 jam 10.00. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan atau duplo, didapatkan hasil rasio yaitu 3081 dan yang pemeriksaan kedua ditemukan nilai rasio yaitu 31,0837 berarti nilai rasio meningkat. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari hasil pemeriksaan di atas pada nomor sampel 20014237 dengan metode Celia didapatkan hasil reaktif dengan rasio 2976.47 S/CO. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan duplo dengan sampel dan reagen yang sama dengan nilai rasio pertama yaitu 3081 6,5 dan nilai rasio kedua 3108,37. Jika dilihat dari hasil pemeriksaan pertama sampai pemeriksaan lanjutan duplo menunjukkan hasil peningkatan terhadap nilai rasio yang berarti di dalam tubuh pendonor telah terdapat virus hepatitis B. Solusi dan tindakan yang diberikan yaitu jika sampel duplo hasil pemeriksaan non-reaktif dan non-reaktif, maka darah dimusnahkan tetapi donor tidak dicekal. Tetapi ketika pemeriksaan duplo, hasil pemeriksaan non-reaktif dan kemudian sampel kedua reaktif, maka darah dimusnahkan dan donor dicekal. Dan apabila hasil pemeriksaan reaktif dan reaktif, darah dimusnahkan dan donor dicekal. Kemudian, solusi yang diberikan dari pihak UDD PMI Kabupaten Banyumas, khususnya di bagian IMLTD yaitu darah pendonor dicekal dan dimusnahkan. Sedangkan untuk pendonornya yang dicekal atau tidak diperbolehkan untuk donor darah kembali, akan diberikan surat pemberitahuan agar dilakukan pemeriksaan ulang dan konsultasi. UDD PMI Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan atau prosedur terhadap pendonor yang hasil pemeriksaannya IMLTD reaktif tetap diawasi dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Apabila pada saat pemeriksaan ulang didapatkan hasil tetap reaktif, akan dirujuk ke dokter yang spesialis dalam. Kesimpulan, pada tanggal 29 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan uji screening IMLTD di unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas dengan metode Celia pada sampel nomor 2001 sekian. Dari hasil pemeriksaan IMLTD dengan nomor sampel sekian didapatkan hasil reaktif terhadap hepatitis B dengan nilai rasio 2976.47 S/CO. Dan dilakukan pemeriksaan lanjutan duplo dengan sampel dan reagen yang sama dan diperoleh hasil reaktif dengan nilai rasio pertama yaitu 3081,65 S/CO dan nilai rasio kedua yaitu 3108,37 S/CO. Maka solusi yang dapat diberikan pada hasil pemeriksaan uji saring IMLTD di atas yaitu darah pendonor dicekal dan dimusnahkan, sedangkan bagi pendonor akan dicekal atau diperkenankan untuk donor darah kembali dan akan diberikan surat pemberitahuan agar dilakukan pemeriksaan ulang dan konsultasi. Selain itu, pihak UTD PMI Kabupaten Banyumas masih memonitoring pendonor yang dicekal agar dianjurkan pemeriksaan ulang. Apabila hasil masih reaktif akan dirujuk ke dokter spesialis dalam. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.